Serenity. Kirana, gadis lugu nan baik hati, memang terlahir kurang sempurna. Ketidaksempurnaan tubuhnya sama sekali tidak membuatnya tumbuh menjadi gadis rendah diri. Kirana hanya memiliki satu tangan yang sempurna, sedangkan satu tangannya lagi tumbuh tanpa telapak tangan. Kondisi fisik Kirana yang kurang sempurna tidak membuat orang tuanya malu. Justru sebaliknya, ayah dan ibunya merawat Kirana penuh cinta. Selalu memotivasi Kirana dalam situasi apapun. Kirana tumbuh menjadi gadis cerdas yang syarat prestasi. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Kirana selalu meraih juara kelas. Demikian juga saat duduk di bangku SMP dan SMA. Namanya selalu bertengger sebagai juara kelas. Setelah lulus SMA, Kirana melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas ternama di sebuah kota. Cita-citanya menjadi guru terwujud saat Kirana diterima di jurusan kependidikan universitas pilihannya. Kirana menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa baru. Kirana muda, aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Namanya tercatat sebagai pengurus himpunan mahasiswa jurusan dan badan eksekutif mahasiswa, serta kegiatan kemahasiswaan lainnya. Keramahan dan berbagai prestasinya yang membanggakan membuat Kirana mempunyai banyak teman, baik teman satu jurusan atau lain jurusan. Keaktifannya di berbagai kegiatan kemahasiswaan membuat namanya banyak dikenal warga kampus. Hari-hari Kirana penuh kesibukan hingga tak terasa Kirana sudah memasuki semester akhir. Menjelang semester akhir, Kirana harus mengikuti kegiatan program pengalaman lapangan atau PPL. Kirana ditugaskan di salah satu sekolah luar biasa khusus anak tunanetra yang ada di kota tempatnya kuliah. Kala mengikuti kegiatan PPL, Kirana mendapat tugas mengajar kelas 5. Hari-harinya penuh warna dan kejutan. Selama melaksanakan kegiatan PPL, Kirana mendapatkan julukan baru, yaitu Ibu Kirana. Setulus hati Kirana mengabdikan diri untuk membimbing dan mendidik anak-anak yang terlahir kurang sempurna itu. Rata-rata penglihatan mereka tidak berfungsi sama sekali, alias buta. Meskipun ada beberapa yang permasalahannya low vision. Salah satu siswa yang banyak mencuri perhatian Kirana adalah Satria. Penglihatan Satria tidak berfungsi sama sekali. Di balik kekurangannya, ternyata Satria memiliki kemahiran memainkan keyboard. Kemampuannya terus diasah dengan program seni musik yang diprogramkan SLB tersebut. Kepiawaian Satria memainkan keyboard membuat Kirana berdecak kagum. Masya Allah, penglihatanku yang sempurna tidak membuat diriku mampu memainkan alat musik sehebat Satria, gerutunya lirih. Perhatian dan kesabaran Kirana saat membimbing anak-anak tunanetra membuat Kirana menjadi pribadi yang diidolakan murid-muridnya. Salah satu murid yang merasakan kehadiran Kirana sangat berarti dalam hidupnya adalah Satria. Suatu hari, Kirana merasa tersentuh mendengar pertanyaan Satria. Ibu Kirana mengajar Satria terus kan? Tanya Satria penuh harap. Sontak mata Kirana berkaca-kaca. Air matanya pun menyeruak keluar begitu saja, tanpa mampu dibendungnya. Bibirnya perlahan berucap sembari mengelus kepala Satria penuh kasih. Tidak Satria, ibu hanya mengajar sementara di sini. Tak terasa sudah 3 bulan namanya Kirana membimbing anak-anak tunanetra. Bersama teman-temannya, Kirana merencanakan acara perpisahan. Acaranya dipersiapkan dengan matang. Anak-anak dilibatkan dalam acara perpisahan yang diyakini mampu memberi kenangan indah tak terlupakan. Acara perpisahan pun digelar di aula sekolah.
Aula sekolah disulap menjadi panggung megah nan indah. Acara demi acara disajikan begitu indah dan berkesan. Tiba saatnya Satria tampil menyanyikan lagu perpisahan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Jari jemari Satria lincah memainkan keyboard kesayangannya. Lirik demi lirik lagu perpisahan dilantunkannya dengan penuh penghayatan. Sontak semua terpana dengan permainan keyboard Satria yang indah dan menyentuh. Tak jarang yang hadir di ruangan itu sibuk mengusapkan tisu pada mata yang basah. Pada akhir penampilannya, Satria mengucapkan kata-kata yang terangkai indah dan menyentuh. Sepenggal kata perpisahan dia persembahkan khusus untuk Kirana. Ibu Kirana yang baik, jangan lupakan Satria. Sontak riuh tepuk tangan memenuhi ruangan yang penuh dengan warga sekolah dan tamu undangan. Waktu pun bergulir begitu cepat. 1 tahun kemudian Kirana berhasil meraih gelar sarjana pendidikan. Beberapa bulan kemudian Kirana diterima sebagai guru di SLB yang berlokasi di kota tempatnya kuliah dulu. Kirana dengan penuh kesabaran membimbing anak-anak tunagrahita yang memiliki hambatan di area inteligensi. Tahun demi tahun Kirana melalui penuh kesabaran membimbing anak-anak yang memiliki keterbatasan daya pikir. Tak terasa sudah 9 tahun lamanya Kirana mengabdi diri pada SLB yang sudah memberikan kesempatan mengajar. Banyak tugas yang harus diembannya. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan yaitu mengantar murid-muridnya tampil dalam sebuah ajang seni khusus anak-anak disabilitas. Dalam kesibukannya mendampingi murid-muridnya, Kirana dikagetkan dengan suara lelaki yang menyapa lembut. "Ibu Kirana ya?" tanya lelaki itu penasaran. "Ya benar, saya Kirana. Kalau boleh tahu Anda siapa ya?" tanya Kirana balik. Waktu 9 tahun tak membuat Satria lupa dengan suara lembut wanita yang sudah membuat dirinya merasa nyaman dan tenang berada di dekatnya. "Saya Satria, Bu, murid kelas 5 di SLB tempat Ibu PPL dulu." Suara Ibu Kirana tak pernah lepas dari memori dan pendengaran Satria, Bu. Sambil memincingkan mata, Kirana pun mencoba mengingat lelaki yang tepat ada di depannya. Sejenak, pikirannya sibuk mengembalikan memorinya pada situasi 9 tahun yang lalu. "Oh, aku ingat sekarang, Satria ya?" seru Kirana sambil menepuk bahu Satria. "Masya Allah, kamu sudah besar sekarang. Dulu masih kecil. Tak pernah menyangka akan bertemu kamu lagi. Ada keperluan apa kamu di sini?" tanya Kirana penasaran. "Satria sekarang mengajar di SLB tempat Ibu PPL dulu. Kebetulan Satria ditugaskan untuk mengiringi tampilan murid-murid SLB tempat Satria mengajar. Alhamdulillah, sekarang kamu jadi guru?" tanya Kirana sembari mengusap wajah dengan telapak tangan kanannya. "Benar, Bu, sejak lulus kuliah Satria mengabdikan diri di SLB tempat Satria belajar dulu." "Selamat ya Satria," ucap Kirana dengan nada bangga sambil menjabat tangan Satria erat. "Terima kasih, Bu," balas Satria lembut dengan rona wajah sumringah. "Ibu sekarang mengajar di mana?" tanya Satria penuh selidik. "Kalau diizinkan, Satria minta nomor ponselnya Ibu," tambah Satria. "Boleh Satria," kata Kirana sambil sibuk mencari kertas dan bolpen di dalam tasnya. "Terima kasih, Bu. Insya Allah Satria akan sering menghubungi Ibu." Pertemuan tak terduga di ajang pentas seni anak disabilitas membuat keduanya lebih sering berkomunikasi lewat ponsel. Kenangan indah kala pertama bertemu kembali menyeruak di memori Satria yang sudah lama memendam rindu. Hari-hari keduanya diwarnai dengan komunikasi lewat hubungan jarak jauh, sebatas hubungan guru dengan mantan murid. Sampai pada suatu hari, Satria penuh dengan percaya diri
mengungkapkan perasaan cintanya pada Kirana. Lewat telepon genggam, Satria pun menyampaikan perasaan cintanya. "Assalamualaikum Ibu Kirana, bagaimana kabar Ibu? Semoga baik dan selalu dalam lindungannya," ucap Satria dengan wajah semeringah sambil mengacak-acak rambutnya yang sedikit gondrong. "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Satria, ada perlu apa ya?" "Seperti yang saya katakan kapan hari, saya akan sering menghubungi Ibu," jawab Satria. "Silahkan Satria, Ibu juga senang kok," kata Kirana. "Bu Kirana, ada yang ingin saya katakan pada Ibu." "Katakan saja Satria, Ibu siap mendengarkan." "Bu Kirana, Satria jatuh cinta pada Ibu. Apakah Ibu Kirana mau jadi istri Satria?" Satria mengungkapkan perasaan cintanya yang bertahun-tahun dia pendam tanpa tahu bagaimana cara menyalurkannya. Perasaan cinta mantan murid terhadap mantan guru membuat sang guru takut tanpa daya menolak cinta sejati mantan murid kesayangan. "Baik Satria, beri Ibu waktu untuk memikirkannya," jawab Kirana dengan nada menenangkan perasaan Satria yang mulai gugup. Perbedaan usia 10 tahun tak menghalangi keduanya merajut cinta suci. Ungkapan perasaan cinta Satria diterima Kirana tanpa ada syarat apapun. Selama ini Kirana memang tidak pernah memiliki teman istimewa. Satria adalah cinta sejatinya. Dia satu-satunya lelaki yang mampu mengisi hatinya yang kosong. Waktu terus bergulir tanpa mampu dihentikan. Seiring waktu yang merangkak, mengganti lembar bulan, jalinan cinta suci yang terajut membawa mereka menjalin hubungan ke tingkat lebih serius. Perasaan cinta Satria yang begitu dalam pada Kirana mendorong mamanya segera mengambil keputusan untuk melamar sang pujaan hati putranya. Segala hal yang berhubungan dengan proses lamaran dipersiapkan sebaik mungkin oleh mama yang menjadi rujukan curahan hati Satria. Pada hari yang telah disepakati, keluarga besar Satria dengan komando sang mama berangkat menuju rumah Kirana yang berlokasi di luar kota. Barang-barang yang dipersiapkan untuk proses lamaran tertata rapi di satu mobil khusus. Satria beserta keluarga besarnya mengendarai 3 mobil yang merupakan milik para sahabat dan kerabat Satria. Proses lamaran pun digelar setelah rombongan keluarga Satria sampai di lokasi. Acara lamaran berlangsung sederhana penuh hikmat. Betapa bahagia hati Satria mendengar lamarannya diterima oleh Kirana dan keluarga besarnya. Impian memiliki wanita pujaan yang dipendam bertahun-tahun lamanya akhirnya membuahkan hasil menakjubkan. Hari pernikahan keduanya telah disepakati saat prosesi lamaran. Acara pernikahan akan digelar 3 bulan kemudian di sebuah gedung cukup elit di wilayah kediaman Kirana. Rasa nyaman yang Satria rasakan saat dekat Kirana terpatri kuat di memorinya. Aroma tubuh dan lembutnya suara sang bidadari kini menjadi milik Satria seutuhnya sejak mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Biduk rumah tangga mereka arungi ibarat sepasang muda-mudi yang lagi kasmaran. Wajar saja jalinan asmara yang mereka raju tergolong singkat. Mereka hanya butuh 3 bulan untuk menciptakan chemistry. Tampaknya benih-benih asmara di antara keduanya sudah tercipta kala mereka pertama dipertemukan tanpa mereka sadari getarannya. Hari-hari mereka lalui penuh warna dan bumbu cinta. Perbedaan usia yang terpaut jauh dan kondisi fisik yang sama-sama memiliki kekurangan tidak menghalangi mereka untuk menjalin asmara, menyatukan perbedaan dan saling melengkapi guna terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak terasa usia perkawinan mereka memasuki 5 tahun. Usia pernikahan yang semestinya sudah diwarnai celoteh dan rengekan bayi yang penuh manja. Kenyataan yang ada tak sedikit pun menyurutkan kadar cinta keduanya. Justru sebaliknya, hari-hari mereka lalui penuh kemesraan dan keceriaan. Permainan keyboard Satria yang spektakuler sudah mampu menyulap suasana rumah mereka yang sepi menjadi rumah penuh cinta dan kenangan indah. 5 tahun menjalani biduk rumah tangga dengan bidadari impian membuat kehidupan batin Satria kian tenang dan tentram.
Tak pernah sedikit pun mereka terlihat cekcok. Setiap pagi Satria mengantarkan istrinya mengajar, sebelum akhirnya yang sopir menancap gas mobil untuk mengantarkan Satria mengajar murid-muridnya. Demikian pula saat pulang kerja, sang sopir mengendalikan laju mobilnya untuk menjemput Satria sebelum akhirnya menjemput Kirana. Di kalangan teman sejawat, pasangan suami istri ini kerap menjadi perbincangan, bukan membincangkan kekurangan mereka, melainkan sebaliknya, mereka pasangan serasi yang membuat banyak khalayak iri. Kemesraan dan kasih sayang yang mereka bangun mampu mereka ciptakan dimanapun dan dalam situasi apapun. Usia Kirana yang jauh lebih tua dan kondisi fisik yang lebih sempurna dibanding suaminya membuat Kirana memiliki jiwa melindungi dan menjaga sang suami dalam situasi apapun. Skenario kehidupan yang dicipta sang istri membuat Satria kian cinta dan takut kehilangan. Kirana mampu menghipnotis sang suami dengan sikapnya yang lembut, melayani dan memberi ketenangan batin untuk suami tercinta. Sang suami yang mantan muridnya tidak membuat Kirana bersikap semena-mena. Apapun latar belakang suaminya, Kirana tetap berusaha menjadi istri soleha. Suami adalah imam baginya, penyatuan dua hati yang berbeda usia dan karakter pada akhirnya mampu mereka ikat dalam biduk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bahtera rumah tangga mereka hingga kini berlayar di aliran kehidupan yang tenang tanpa badai menerpa. Semoga rajutan cinta suci mereka akan abadi selamanya.